1, 2, 3, yang paling cepat. Oke, stop. Kerinduan kita adalah sebenarnya waktu orang-orang lain bicara tentang bagaimana Tuhan memberkati mereka, bagaimana Tuhan membuat terobosan, bagaimana Tuhan menjawab doa. Kerinduan kita, saudara, bahwa apa yang mereka saksikan bukan cuma kita dengar, tapi apa yang mereka bagikan tentang pengalaman itu kita rindu supaya kita alami. Sepakat ya? Amin. Waktu orang bilang saya dipulihkan dari kesehatan, maka biarlah bukan cuma kata orang, tapi saudara sungguh mengalami pemulihan itu. Waktu orang kesaksian bagaimana dia karirnya diberkati Tuhan, bagaimana ada lawatan dalam keluarga, maka hari ini kita berdoa supaya bukan cuma kita dengar, tapi sungguh saudara dan saya bisa alami. Ini tadi malam, wah luar biasa, di luar ekspektasi memang. Saya pikir di sidang ini kayaknya cepat ini rapat ini. Oke, jam 10 beres lah, jam 10 masih datang. Wah, memang tapi saya bersyukur antusias dari peserta yang luar biasa. Ini bagi saya juga puji. Kayaknya rekor pertama ya. Kita rapat sampai di skor. Ini masih skor sih. Ini sebenarnya rapat masih jalan nih, tapi di skor sampai jam 3 besok sore. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat hadir besok sore, orang rapat seksi bisa bantu datang. Orang share semua apa yang kita harus kerjakan. Mari sama-sama kita buka kitab kita, saudara, Lukas pasalnya yang kelima ayat sampai dengan 11, kita baca dengan cepat. Makanya sebulan jam berapa itu masih mau tidur atau pulang? Karena kapal ya. Lukas pasal yang kelima ayat sampai dengan yang ke-11. Kita akan bergantian, saudara. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu diberkati Tuhan, akan baca ayat yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang pertama bilang begini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak menuruni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan mendapatkan jalan juga. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian jawab firman Tuhan, saudara, diberkati kita semua dengan firman, dan hati kita berkata bukan cuma dengar tapi jadi pelaku firman. Nah, saudara, sebelum lanjut, saya mau panggil dulu kakak Stephen dengan kakak Pandi. Boleh cepat ke depan? Ada Pandi? Ayo ke depan. Ya, kakak Stephen. Hah? Iya, oke, ini ganti-ganti bodinya, ada yang sengaja saya pilih ya. Ini kalau persembahan korban pasti yang dipilih kakak, karena ini baginya. Alkitab bilang Tuhan suka yang berlemah. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang berlemah karena Tuhan suka sama lemah. Gitu. Nah, kakak Pani dan Kak Stephen, kalau misalnya dalam push up kira-kira siapa yang menang? Kalian boleh coba? Oke, saya biarlah itu kakak Pani menang ya. Boleh ya? 10 kali ya, sampai paling cepat dapat 10 boleh? Ambil A. Ya, sekarang boleh posisi pusat. Oke, nice. 10 kali ya. Dan cewek-cewek boleh lihat yang mereka sudah pernah
1, 2, 3, yang paling cepat. Oke, stop. Sudah. Dari kecepatan maka pasti menang Kak Stephen. Boleh ya? Menang Kak Stephen. Sekarang saya mau panggil satu orang lagi. Salah, mana dia yang tahu usaha? Mana anak remaja? Tidak ada remaja di balai ini. Ada Brandy. Mana Brandy? Kakak Brandy, sini dulu. Coba. Sini. Ayo, sini. Cepat. Oke, Brandy. Oke, terima kasih Brandy sudah. Nah, tadi siapa yang menang? Stephen. Kalau ada Brandy, tapi bukan begitu lebih cara hari ini. Sekarang posisi pusat lagi, coba. Brandy duduk di belakangnya Enes. Duduk ya. Dan apa dulu saja, yang biasa. Ya, duduk di ketiga. Ya. Oke, siap. Katakan siap. Sampai 10 ya. Sampai yang paling cepat. 1, 2, 3. Oke, tepukan dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, saudara, itu sebenarnya tadi baru saya menemukan ilustrasinya, ya kan? Apa yang kita bisa ambil dari ilustrasi tadi? Saudara bisa kata apa? Beban ya, memang banyak pergumulan ya, langsung dibahas beban. Nah, saudara, yang kita bisa perhatikan tadi adalah ada perbedaan antara orang yang mau mencapai tujuannya dengan memikul beban, dengan orang yang mencapai tujuannya tanpa beban. Betul ya? Betul atau tidak? Nah, ini kita mau share hari ini, saudara. Kenapa? Apa bagaimana terobosan bisa kita alami dalam kehidupan kita? Nanti saya akan singgung sampai dengan dia punya ilustrasi. Yang pertama kita lihat ayat yang ketiga. Ini saya sudah share kemarin di kolom yang ketiga. Tapi saya ini kita sama-sama lihat. Ayat yang ketiga bilang begini. Ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, bagaimana saudara dan saya bisa melihat, bukan cuma melihat, tapi mengalami yang namanya terobosannya Tuhan, melihat bagaimana mengalami pemulihannya Tuhan. Saudara-saudara banyak berdoa, bergumul bersama dengan Tuhan, tapi sepertinya belum ada lawatan, belum ada jawaban. Saudaraku yang pertama, perhatikan baik. Saudara harus responi dan menerima panggilan Tuhan ini. Itu yang dialami oleh Petrus. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Ia menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Pertanyaan saya, waktu Tuhan minta Simon, bisa nggak Simon menolak waktu itu? Bisa, saudara. Terserah sampai perahu. Tapi kenapa Simon mau? Karena dia tahu, saudaraku, bahwa pribadi yang datang ini bukan pribadi yang sembarangan. Dia sudah sering dengar pelayanannya Tuhan Yesus. Dia sudah sering dengar bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Dan waktu pribadi ini datang, bukan cuma sendiri loh perahu di sini. Ada banyak perahu. Tapi dalam anugerah Tuhan, Tuhan memilih Simon. Amin, saudara. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh melihat bahwa apapun yang hari ini Tuhan percayakan, bahwa itu adalah pelayanan yang Tuhan sedang berikan bagi kita. Amin, saudara. Apa yang Simon kasih duluan? Kita akan lihat ceritanya luar biasa. Yang Simon kasih itu perahu, belum hidupnya, baru perahu. Perahu ini bicara tentang apa? Profesinya Simon waktu itu sebagai seorang nelayan punya perahu. Saudara mungkin sebagai seorang petani punya kebun. Saya nggak bilang kalau begitu kebun Bapak Ibu kasih ke gereja, bukan. Maksudnya saudara yang merenungkan ini. Sebagai seorang ASN, kita punya perahu-perahu. Ada yang perahunya di sekolah, ada yang perahunya di perkantoran, ya. Sebagai pemerintahan yang ada begitu di desa, ya ada perkades perahunya di desa. Tapi waktu Kristus datang di perahu saudara, respon kita apa? Itu pertanyaannya. Waktu Kristus datang di perahu saudara sebagai seorang ASN, apa yang
banyak orang yang punya profesinya masing-masing. Tapi waktu Tuhan datang sama saudara, saya bilang itu bukan kebetulan, karena Tuhan sedang memilih Bapak Ibu dan saya. Katakan amin. Makanya kita meresponi. Yang pertama, responi. Petrus dia berikan, silakan Tuhan naik di perahu. Itu yang pertama. Belum dirinya. Tapi kita akan lihat ayat terakhir nanti bagaimana respon Petrus atas kasih Allah yang besar. Yang pertama, dia berikan perahunya. Artinya profesinya dia berikan sama Tuhan. Kadang-kadang orang mulai banyak pertimbangan saudara dengan jabatan, tanggung jawab, dan itu jujur waktu share firman Tuhan ini sebenarnya lebih banyak ke saya bukan Anda. Ini firman Tuhan. Kenapa ada banyak perahu yang hari ini dipercayakan kira-kira seperti itu dan harus dipersembahkan semuanya untuk forma kemuliaan Allah. Karena sudah perhatikan waktu Petrus kasih perahunya, di perahu itu saudara Yesus mengajar. Di perahu itu Yesus berbagi berkah. Artinya apa? Waktu saudara persembahkan perahu karirnya saudara sama Tuhan, maka lewat perahu itu Tuhan mau namanya dipermuliakan. Ada banyak orang bisa mendengar kasih Tuhan, ada banyak orang bisa mendengar pengajaran lewat saudara. Bayangkan. Makanya saya bilang, Bapak itu sudah dipercayakan Tuhan sebagai ASN dan pemerintahan. Itu bukan kebetulan, bukan kebetulan. Saudara sedang dipercayakan Tuhan ada di garda paling depan dalam pelayanan di luar atau pelayanan kontekstual. Kenapa? Karena dalam lingkungan Bapak Ibu Saudara itu banyak orang-orang yang minta maaf, tidak seiman dengan kita. Artinya kita harus ada di situ untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan anugerah Tuhan, untuk menyatakan bahwa kita berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam perang kita. Yang kedua, mulai mengandalkan Tuhan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan melebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai goyah. Sudah perhatikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam. Mereka bilang apa? Kami. Kata kami mewakili kekuatan mereka sebagai manusia. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Artinya dalam perahu mereka tadi, kalau kita lebih luas dalam karir, dalam pekerjaan, dalam profesi kita, saudara, telah sekian lama saya sebagai seorang seorang titik, dia isi dari titik-titik sebagai petani, telah sekian lama saya bertani Tuhan. Sebagai guru telah sekian lama saya mengajar Tuhan. Sebagai seorang ASN atau pegawai di pemerintahan telah sekian lama saya mengabdi di pemerintahan. Saya sudah bekerja keras Tuhan. Tapi kayaknya saya tidak dapat apa-apa hari ini Tuhan. Saudara perhatikan kata kami di sini. Ini bukan cuma sekedar ditulis, tapi ini mengungkapkan bagaimana waktu itu Petrus dan teman-temannya bekerja. Dia andalkan kemampuannya, dia andalkan kekuatannya, dia andalkan pengalamannya dia sebagai seorang nelayan yang jago. Mereka bekerja sekuat tenaga. Waktu itu mereka berpikir saya bekerja, betul saya akan menjawab sampai istri sampai anak-anak. Mungkin itu di pikirannya, tapi Tuhan mau supaya mereka diubah pikirannya. Waktu mereka bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan. Tapi waktu mereka bekerja, mereka sungguh melihat pekerjaan itu adalah sebuah pelayanan. Katakan amin. Waktu saya sebagai seorang guru, saya melihat itu bukan cuma tanggung jawab mengajar, tapi sungguh lebih daripada itu. Harus ada nilai Kristus yang saya bagikan di situ. Itu pelayanan. Demikian juga di pemerintahan, bukan cuma orang bekerja seperti biasa orang bekerja, tapi bagaimana ada Kristus dinyatakan. Itu pelayanan. Maka Petrus kemudian mengubah paradigmanya tentang pekerjaan. Dia bilang apa? Tetapi karena Engkau, kami jadi Engkau. Karena Engkau Tuhan menyuruhnya. Itu guru juga pakai asal-asal. Karena Engkau menyuruhnya, aku, dia rendahkan hatinya, dia rendahkan egonya, dia tinggi
menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Tadinya dia bekerja karena dia, tapi waktu dia mengalami kegagalan, dia mengubah paradigma. Karena engkau yang menyuruh saya tebarkan jalan, karena engkau yang percayakan saya sebagai seorang guru, karena engkau yang percayakan saya sebagai seorang majelis, karena engkau yang percayakan saya sebagai seorang pelayan ibadah, penari, pemusik, bahkan juga worship leader, singer, karena engkau yang menyuruhnya, saya lakukan. Amin, saudara. Itu berubah. Ini telah bergumul pembangunan kurang lebih 30 juta lagi ya, Pak Ketua. Itu kalau berdasarkan kemauannya mereka, capek, tidak dimohon. Tapi ada satu hal yang mereka juga saya percaya, mereka taruh dalam hati, karena Tuhan yang suruh kami lakukan. Walaupun mungkin nanti di rapat jemaat itu langsung digosok-gosok kasih. Itu kalau saya lihat kayak panah, gue tinggal bangun. Karena sedikit sobat, itu panah sudah. Orang yang tidak mensupport, itu kan sama dengan tusukan. Kalau sudah dihormat, perlu parah. Untuk tidak banting itu buku, kamu tak kasih lagi. Tadi kalau dia honor 5 juta bagi beto-beto, silakan ya Pak Ketua. Ya ini kasih. Ya kan sudah di honor trofi beto lagi. Kalau dikasih solusi cuma beto. Tapi ini firman Tuhan bilang, karena engkau yang menyuruhnya, artinya apa? Betul ada pergumulan. Petrus tahu Tuhan sesuatu kuat, tidak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan, engkau yang suruh, artinya apa? Hari itu Petrus percaya pertolongan Tuhan di saat tidak ada dapat apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang suruh, maka akan jadi apa-apa. Katakan amin. Amin, saudara. Saudara berjuang, berupaya sedemikian rupa, mungkin kelihatan kita tidak dapat apa-apa. Hari ini ubah paradigma itu. Izinkan Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, maka Tuhan akan tanggung jawab. Maka saya bilang sama anak-anak yang kuliah, saya juga pernah kuliah di Jakarta 4 tahun lebih, bahkan hidup dari 2006 berangkat, 2010 nanti lulus baru pulang. Kemudian 2015 di sini, balik lagi 2018 balik lagi di sini. Artinya apa, saudara? Saya hidup banyak tidak dengan orang tua juga, tapi saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu ada orang tua, ada saudara, ada bapak ibu jemaat Tuhan yang waktu doa syafaat selalu berkata, diberkatilah anak-anak kami yang ada di luar yang sedang kuliah. Saudaraku, itu bukan cuma sekedar diucapkan. Kadang-kadang waktu kita berdoa, waktu kita ingat anak-anak kita di luar, kita menangis. Kenapa? Karena kita pernah di luar. Waktu di sini orang lapar itu bisa sama tetangga. Tapi waktu kita ada di luar sana lapar, aku ada waktunya, belum dapat kiriman, Indomie bagi dulu. Apalagi di asrama kadang-kadang Indomie 1, orang 7 orang, Indomie 1. Apalagi kalau dapat kiriman, itu yang dapat kiriman tidak tenang di asrama. Lalu dapat kiriman, boleh dong warung. Tuhan lewat itu, belum biaya pacaran dengan ibu Enelia kasih. Karena DP pos. Sobat pikir belum yang mendapat traktir adik-adik. Tolong suka kata-kata bahwa adik-adik datang, Pak. Datang dong, makan. Ya ampun, harus. Nanti setelah itu juga terlalu pikir, ada kiriman dari gereja juga belum kasih. Tapi saudara, kita lihat pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena mengandalkan Tuhan. Saya selalu percaya waktu saudara anak-anaknya dikirim, percaya Tuhan pelihara mereka. Percaya. Bahkan ada yang datang sampai, saya ingat dulu waktu saya kuliah kurus kerempeng. Tapi saya bersyukur, terima kasih nih, mau terima saya kurus kerempeng. Sampai kalau saya tulis pertama-tama dia bilang begini, no, kayaknya kamu lebih ganteng sekarang daripada dulu. Saya bilang, berarti saya istri beruntung kok. Sekarang saya lebih ganteng. Senyum dulu. Karena dulu saya keremus. Bapak lihat kan, kerempeng. Untung masih hidup ya. Mengandalkan Tuhan artinya apa, saudara? Kita mengizinkan Tuhan sepenuhnya. Maka hari ini kita merenungkan apapun pelayanan saudara. Tahun depan tolong sampai pilihan majelis.
yang mana? Yang baru. Oke, kalau yang baru juga perintahkan. Bagaimana siap? Siap. Enak. Bagaimana siap? Belum. Begini. Jadi bagaimana sekolahnya? Begini Tuhan akan bekerja. Berdoa dulu boleh. Berikutnya datang lagi majelis. Bagaimana sesuatu? Itu kan musik orang. Mau terima berkat, iyo. Mau melayani, ini siapa yang diberkati? Angkat tangan. Yang mau pelayanan, dia. Makanya kan di kampus kan, inilah aku Tuhan, utuslah dia. Waktu biasa pemutusan begitu kan, ada semester mau pemutusan berdua semua. Di mana? Kalimantan ada Tuhan, Kalimantan. Ini aku, tapi kalau boleh dia ke sana, saya juga baca bagus. Kadang-kadang kalau begitu saudara, pengen diberkati, siapa yang mau melihat proposal ada keluarga? Wah, ayo, siapa yang mau majelis? Belum bisa. Tapi kalau terima berkat bisa. Inilah manusia, tapi tidak apa-apa, kita mengalir saja. Saya percaya waktunya nanti Tuhan akan siapkan para majelis, para hamba Tuhan. Dia mau. Amin. Begitulah. Nah, saudara, kita kembali ke contoh tadi. Epeng kan, itu kuat. Waktu nggak ada beban. Kakak Pandi kuat juga. Tapi berat. Tapi lihat, Epeng tadi yang sebelum ada beban dengan ada beban, saudara perhatikan apa yang terjadi dalam hidupnya. Bisa dia capai atas 10, bisa. Tapi so itu lorong. Mustika kayaknya ini. Ada yang mustika kuat. Tapi kakak Pandi yang tadinya tidak diharap karena tidak ada beban, santai. Walaupun bakal juga. Artinya apa saudaraku? Tinggalkan beban, pergumulan, tantangan yang membuatmu lambat menggapai rencananya Tuhan. Amin. Apa beban itu banyak? Saudara bisa tahu masing-masing. Apa pergumulan yang jadi beban hidup yang kemudian membuat kita tidak bisa cepat melihat kasih Tuhan? Itu ditinggalkan. Bagaimana caranya? Kita lihat. Kalau tadi terobosan dalam bidang apa? Itu yang membuatnya siapa? Bisa banyak, bisa tinggal ditambahkan nanti ada pekerjaan, profesi, usaha, masa depan anak-anak, kali hubungan orang tua, kesehatan dan lain-lain. Saudara bisa isi. Terobosan apa yang saudara mau? Bisa terjadi, tapi kembali ke poin kedua tadi. Kemudian perhatikan, anugerah terobosan yang kita terima kebaikan Tuhan tadi mengakibatkan pertobatan dan memberkati orang lain. Saudara lihat ayatnya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, apa yang dia lihat? Dia melihat ada terobosan dalam usaha karirnya. Dia melihat ada jalan keluar dalam usaha karirnya. Ketika Petrus lihat kebaikan Tuhan itu. Waktu Petrus menolak perbuatannya, dia tidak berkata apa. Tapi waktu Petrus dalam anugerah Tuhan, dia terima sesuatu. Dan apa yang Petrus bilang? Tuhan, pergilah daripadaku. Petrus mengakui bahwa hidupnya memang berdosa. Hidupnya tidak layak terima anugerah Tuhan. Kenapa? Karena dia andalkan kekuatan kemampuannya. Dia tidak layak terima berkat dan berkelebihan. Kenapa? Karena dia pakai kemampuan. Tapi Tuhan dalam kebaikannya, dia tetap memberkati Petrus dalam anugerah kasih Tuhan. Maka Petrus meninggalkan beban tadi, saudaraku. Beban mengandalkan kemampuannya, beban mengandalkan kekuatannya. Dia tinggalkan. Dia berkata, Tuhan, aku berdosa. Makanya dia menggapai rencananya Tuhan. Tapi kalau Petrus tidak meninggalkan itu, saudara, dia mungkin bisa mencapai, tapi lama. Tapi waktu dia tinggalkan, saudara perhatikan, waktu dia terima kasihnya Tuhan, bukan cuma dia yang nikmati, tapi semua orang teman-temannya, Yakobus, Yohanes, Zebedius, yang menjadi teman Simon, mereka menikmati berkat yang Tuhan berikan melalui Petrus. Jadi itu sudah diberkati Tuhan. Berkat itu harusnya bukan cuma buat kita, buat orang-orang di sekitar kita yang adalah teman, sahabat, keluarga, pelayanan. Itu berkat. Makanya mereka juga menikmati berkat yang diterima Petrus. Dipanggil, ayo isi juga kita, karena terus menenggelam ini.
Mbak Panci, makanya saya ingat kalau Mbak Panci, Ibu, saya tidak berenang, tapi paling suka Mbak Panci. Makanya teman-teman saya itu bingung. Pokoknya terus menegakkan 1 bulan 1 kali Mbak Panci. Ini kan sang ombak, dia pasah, padahal dia paling depan, aku setengah mati. Dia paling kuat bergoyang di perahu, paling gampang bataria. Tapi paling nomor 1 aja Mbak Panci. Itu kencang-kencang angin kemarin, dia bilang, Rano, go, Mbak Panci. Silakan, oh Tuhan ini orang. Dia bilang, terus siapa pelaku? Bukan begitu juga. Pelakunya oleh-oleh. Biar kita lebih aman Mbak Panci. Iya, biar lebih aman. Tapi orang ini Mbak Panci cuma refreshing, bukan orang ini penilaian. Ya ampun, ini orang kasih pancing saja tuh lihat kiri kanan Mbak Putih. Oh, apalagi sudah di tengah-tengah kan di depan di apa yang di Mosoman itu yang tempat rekreasi Pulau Banda. Di depannya kan kapal nau itu. Ya ampun, itu tuh di tengah-tengah. Saya bilang Tuhan, kepada aku berserah. Karena DP pulau jauh. Baru saya kan kalau berenang bisa, gaya dada ini gaya bebas bisa. Tapi bak aku, saya tidak bisa. Orang bilang kalau di laut bisa kan aku. Iya sih, cuma saya pernah lihat tikus-tikus kan. Di laut langsung masuk pelan-pelan. Nah, terobosan terjadi supaya kita diberkati dan orang lain juga terima berkat melalui kita, saudara. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, ingatlah yang pelayanan yang ada cukup besar, tantangannya juga luar biasa. Orang juga punya pergumulan untuk pembangunan. Mungkin nanti beberapa hari ini dari panitia juga semua akan datang di rumah. Bapak Ibu terima Tuhan, KB ini suara lagi di pedis. Memang kami lagi banyak kebutuhan, tapi ya Bapak itu motor berjemaah. Tinggal pilih kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tidak ada di kelas 6. Itu tidak ada, sampai kelas 3. Baru mulai baku pikir. Kalau yang masih datang bunga, trompet kuat kesian di mana? Silakan, nanti Bapak Ibu yang pilih. Tapi ada yang bilang kalau kelas 1 SD, saya mau kelas 3. Oh, kelas 3. Silakan. Yang penting saudara bisa melakukan semua dengan sukacita, sukarela. Ingat, itu panggilan. Dan saudara lihat bagian terakhir, saya suka ini. Kalau tadi Petrus cuma memberikan profesinya sama Tuhan, tapi lihat di ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kalau tadi cuma profesi yang dipersembahkan, tapi dia terima kebaikan Tuhan, dia berikan seluruh hidupnya untuk pelayanannya Tuhan. Artinya apa? Walaupun dimanapun dia bekerja, dia tahu itu pelayanannya saya untuk Tuhan. Saya harus melayani di situ. Jadi pelayanan bukan cuma harus di gereja. Silakan dalam profesi saudara masing-masing. Bukan cuma persembahan kami, tapi hari ini persembahkanlah hidup saudara untuk jadi berkat di tempat itu, sehingga orang-orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berfirman Tuhan.